Berarti hal ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Saya pernah mendengar satu apa ya pesan gitu dari mungkin beliau ini salah satu mahasiswa Mesir di sana dan sepertinya beliau melanjutkan sampai doktoral di sana. Kata beliau, jangan kuliah di Al-Azhar kalau tidak semangat dan bermalas-malasan, artinya kita tidak bisa keluar dari zona nyaman. Apakah itu betul? Benar. Benar sekali. Karena ya tadi semuanya tidak ada absen dan semuanya itu tergantung kepada kita. Kalau misalnya kita hanya di zona nyaman aja ya kita nggak bakal berkembang. Sedangkan lingkungan kita tuh semuanya blow up untuk ya mencari jati diri masing-masing gitu. Sedangkan kalau misalnya kita diem di tempat aja ya nggak bakal bisa kita beriringan dengan mereka gitu. Ya makanya emang kunci salah satunya mendiri sendiri. Siapa lagi kalau misalnya yang bisa membangkitkan ya kuncinya diri sendiri dan juga lingkungan sebenarnya. Nah, selain itu kendala nih. Biasanya wanita itu kan memiliki batas pergaulan. Mungkin di sini kita berbicara tentang pergaulan dulu ya. Dimanapun dan kapanpun kita memiliki batas karena kita memiliki marwah yang harus dijaga sebagai seorang wanita atau sebagai seorang perempuan. Apalagi kita beragama Muslim dan kita sebagai seorang muslimah. Nah, batasan apa atau kendala apa yang pernah Ustazah temukan selama kuliah di Mesir? Di sini dalam arti pergaulan ya. Ya, karena mungkin walaupun kita universitas berbeda ya antara Banin dan juga Banat, Ikhwan dan juga Akhwat, tapi pasti dalam satu perkumpulan ataupun organisasi pasti kita akan dipersatukan, akan bertemu lah ibarat kata. Dan ya mungkin disitulah ya namanya manusiawi ya, fitrah seorang manusia ya. Mungkin ada benih-benih cinta atau gimana gitu ya, gimana cara kita menanggulanginya kembali ke diri sendiri sih. Kayak kita yang mencari lingkungan yang baiknya, nyamannya kita, dan kita juga walaupun misalnya berkolaborasi dengan para ikhwan untuk menjalin satu organisasi, tapi kita juga harus tahu batasan-batasannya. Misalnya harus mungkin dalam satu lingkungan itu harus berapa orang, jangan yang berduaan banget kayak gitu. Mungkin itu sama ya standarnya, ya seperti Indonesia sama ya. Sama gitu. Tapi kalau misalnya dengan masyayikh gitu, apakah ditentukan jadwal bertemunya nanti jam sekian itu sama juga sama seperti kita, atau beliau ini ya mempersilahkan membuka lebar pintu rumahnya untuk menerima muridnya untuk belajar, apa gimana tuh? Kalau terkait talaki di Masjid Al-Azhar tersendiri, itu memang sudah dijadwalkan masing-masing masyayikh. Karena kan talaki bukan hanya di Masjid Azhar, ada madiyafah lainnya. Nah, itu memang udah ada jadwalnya. Tapi kalau misalnya sering mulazamah ke salah satu masyayikh yang benar-benar jadi murabbi kita, itu pasti bakal dipersilahkan untuk bahkan untuk ke rumahnya, ke maktabahnya, bahkan untuk makan bersama dengan keluarganya. Kalau misalnya benar-benar mulazamah dengan masyayikh tersebut. Tapi kalau misalnya hanya sekedar ya menuntut ilmu, ya mungkin kita mengikuti jadwal-jadwalnya tersendiri. Artinya kita yang harus memulai segalanya ya, dimanapun kita berada. Ketika jauh dari orang tua, apalagi keluar dari tanah air, semuanya harus dilandaskan dengan diri kita pribadi ya. Oke. Nah, tadi kan Ustazah bilang bahwa ya selalu nyaman dengan dalam arti di sini keilmuan yang disuguhkan oleh Al-Azhar Mesir. Ada nggak keinginan untuk, aduh pengen nih lanjut S2 di sana, nerusin lagi? Sebenarnya ada, sangat-sangat ada. Bahkan itu jadi ya alasan sebenarnya gak pengen pulang ke Indonesia kalau misalnya, tapi kan ada orang tua yang harus dan juga para guru-guru yang harus ditemui kan. Jadi kayak ya gimana lagi, mungkin kendalanya S2 di sana karena lebih lama kali ya Ustazah. Jadi nah ini ketemu lagi ya perbedaannya. Berapa tahun di sana? Paling cepat tuh 4 atau 5.
Itu sama standarisasi S1 di sini ya. Itu paling cepat yang bener-bener excellent lah. Oh, itu Ibaratnya, excellent segitu. ya, excellent lah. Berarti bisa lebih dari itu. Bisa banget. Ada bahkan rata-rata 7, 8 dan bahkan bisa lebih karena kan kepenulisan di sana sangat-sangat luar biasa. Berarti kalau udah kan katanya S1 ini nggak ada ya, skripsi ya. Ya itulah perbedaannya ya. Yang Indonesia itu deskripsi, bahkan wah sangat dramatis mahasiswa Indonesia mengalami tugas akhir ini, skripsi ini. Di sana nggak ada? Ya ada. Tapi S2-nya? Kalau S2-nya ada, tesisnya ada. Tesisnya ada, tetap ya standarnya sama. Oke, berarti mahasiswa S1 yang melanjutkan langsung melanjutkan magister di sana mengalami kesulitan dong dalam penulisan itu. Pasti. Karena S1-nya nggak ada sama sekali pengalaman untuk menulis. Bagi mereka yang nggak ada pengalaman pasti akan sangat sulit. Makanya itu jadi kendala kenapa bisa bertahun-tahun. Dan salah satunya juga ngajuin judul aja sangat-sangat susah ke lekturnya. Karena pasti masyainya juga udah yang tua-tua atau mungkin banyak haga-haga masyai yang kita harus sesuaiin dengan para masyainya. Jadi kayak makanya itu yang penulisan tuh benar-benar yang sangat lama. Berarti bukan belajarnya ya. Mungkin kalau belajarnya sama seperti S1, apalagi mereka-mereka ini yang sudah basicnya di S1 di Mesir, kemudian lanjut S2. Tapi proses untuk penyelesaian tugas akhirnya itu yang bikin lama. Penulisannya. Teman-teman, kalau di Indonesia cuma berapa tahun? 2 tahun S2. Di Mesir berapa? Ya 4, 5, 6, 7 lah. 4 tahun itu udah yang paling excellent. Nah, bagi teman-teman yang mau dan ingin melanjutkan S2 di Mesir, silahkan persiapkan diri kalian sebaik mungkin dengan mental yang baik. Gitu. Oke, Ustazah Rahmi, kan sekarang ini berarti Ustazah ini sudah menjadi alumni ya. Sudah menjadi alumni Al-Azhar dan sudah mendapatkan gelar. Nah, ini yang mungkin yang sering ditunggu-tunggu nih, atau mungkin bahkan sudah sering ditanyakan, mau ngapain sih after dapat gelar LC itu? Duh, maaf ya, ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa saja, karena mungkin ya pasti kita bakal kembali lagi ke masyarakat kita, kembali ke keluarga kita. Ya mengamalkan ilmu pastinya after LC, dan bahkan ada niatan mau lanjut S2-nya. Gitu. Wah, di mana nih? Udah ada apa planning? Ya planning mah ada, cuman lagi ngikutin alur aja sih. Ya. Nggak bisa di-spill ya, jadi teman-teman. Jadi belum tahu, tapi beliau ini sangat ingin untuk melanjutkan studinya ke jenjang S2. Kita doakan ya teman-teman, semoga segalanya dipermudah. Nah, kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan atau sedang diarungi itu apa? Kalau sekarang mungkin lebih ke ngajar, dan juga ngisi kajian paling, atau ngaji kitab, atau mungkin ngikut dengan pengajian ibu-ibu, karena kan pasti di masyarakat betul kita akan kembali ke ibu-ibu, jadi ibu-ibu ya, pasti kan kembali ke pengajian ibu-ibu, lebih ke itu paling kajian kitab dan juga mengajar. Karena kita ingin ilmu kita bermanfaat ya, berarti kan harus dimanfaatkan lagi gitu ya. Ya mungkin kalau pertanyaan yang tadi itu lumrah, tapi kok nyentuh banget gitu ya. Nah, setuju nggak? Ustazah Rahmi setuju nggak kalau ada orang yang bilang, ngapain perempuan kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga dapur, sumur, kasur? Setuju nggak dengan kalimat itu?